Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Wilhelmina dengan NPM 5019166 kelas 4E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model prinsip pengembangan kurikulum dan pembelajaran tematik. Yang pertama adalah model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum itu ada 8. Yang pertama adalah model administratif. Model administratif itu sendiri adalah model yang paling utama dan mungkin yang paling dikenal. Model yang kedua adalah model grass and roots. Jadi model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model yang pertama. Dan pengembangan kurikulum ini bukan datang dari atas, tetapi datang dari bawah. Yang ketiga adalah model Buchem. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode Buchem ini memiliki 5 pembuatan keputusan. 5 pembuatan keputusan tersebut adalah: pertama, memutuskan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima adalah evaluasi kurikulum. Selanjutnya adalah the systematic action research model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah emerging technical models. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu. Di antaranya, pertama adalah menekankan kepuasan perilaku atau kemampuan. Yang kedua, berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Yang ketiga, suatu model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip efisien dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan penyalahgunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Baik, selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata ajaran, dan antar aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Selanjutnya adalah prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perancangan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik konsistensi antara unsur-unsurnya. Baik, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah merupakan kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu materi beberapa mata pelajaran disajikan dalam tiap pertemuan. Sedangkan cara yang kedua yaitu tiap kali pertemuan hanya menyajikan satu jenis mata pelajaran saja.
Adapun karakteristik pembelajaran tematik, yang pertama adalah berpusat pada siswa. Yang kedua adalah memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.